Itu wujud apa? Wujud takdim. Jadi kita ingin guru-guru kita di atas juga kecipratan pahalanya, karena itu amalan dari mereka yang di atas. Tapi intinya ilmu, turunnya ilmu maksudnya itu dari guru ke murid, ya, ke atas itu wujud nur, bukan bacaan itu. Paham kan? Ya. Kalau bacaannya tak ganti sora, ganti misalnya Bismillah aja dikerjain, bisa aja. Dan ilmu itu turun. Cuma bacaan itu jadinya yang ke atas tidak kebagian pahalanya. Lah itu wujud takdimnya rano berarti. Kan enggak? Wujud syariah gitu. Iya. Gampangane rasa terima kasih kita. Itu kan kita harus membagi ke atas juga. Tambah. Ya. Yang dibagi ke atas. Zikir itu diantara yang diajarkan karena guru saya dulu. Walaupun nggak sama persis, karena saya waktu berguru diajari zikirnya loncat-loncat. Satu kalimat loncat. Besok tambah lagi kalimat apa gitu. Dan nggak sama persis sama zikir, tapi diantara zikir itu ya ono kalimatnya. Itu gunanya untuk pahala ke atasnya yang ngajari. Tak bagi itu, makanya masih pakai bacaan di atas ketiga. Itu wujud terima kasih namanya. Ibunya rasanya babali, itu sudah diajari masa orang mater nune, nggak ada terima kasihnya kan? Balas jasa. Nah, itu kan apa namanya, tidak tahu diri namanya. Manusia harus tahu diri. Kita ini guru-guru kita jadi kecipratan untuk limpahan dari pahalanya kan. Makanya amalan bacaannya itu dipakai terus. Paham nggak? Maksudnya kayak gitu, bukan maksud apa-apa. Kalau diganti bisa ganti 100% masih bisa. Ilmu tetap turun karena beda ilmu lahiriah sama yang batiniah beda. Lahiriah kan ini tulisan, baca wawasan tepatnya kan. Kalau batiniah nur ya. Gitu dia murid ke bawah. Itu jangan melupakan itu. Tidak usah bikin yang neko-neko. Harus paham itu. Apa karena itu ada bentuk terima kasih dan adab ke atas. Kalau orang tanya kenapa saya enggak jadi moderator? Saya berguru dulu bukan. Saya hanya murid biasa, bukan khalifah. Nggak ditunjuk jadi mursyid. Saya harus menghormati itu, makanya saya nggak mengaku sebagai mursyid orang. Kan itu tradisinya harus khalifah dulu, naik jadi mursyid atau ditunjuk untuk nerusin kita. Kalau nggak tunjuk ya jangan bendera toriko. Saya nggak bendera toriko, saya bendera sirot. Nah, sirot jalan yang luas. Nah, di FK bukan hanya bab zikir, tasawuf, mengenal diri, bukan hanya itu. Bab pertanian, ya, peternakan, sirot luas. Jalannya luas sekali. Yang penting semuanya ditujukan untuk maslahat atau untuk menuju Gusti Allah. Itu namanya sirot. Keluar. Nah, orang di luaran nggak ngerti sirot bisa luas sih.
ini kan jalan yang itu aja. Ya kan aja di Al-Quran, Siratal Mustaqim, ya kan, nah, Sirat. Fungsi guru ke murid apa? Guru itu seperti keran ilmunya milik Allah, Tuhan yang milik ilmu, pemilik keran juga kan. Nah, murid ini orang yang cari air, cari ilmu, dia mendekat ke keran, karena kalau jauh dari keran terus dapat air gimana ya, ini raiso kan harus mendekat keran, terus keran diputer gitu, untuk mendapatkan air kan. Bisa nggak dia dapat air sendiri ya? Dia kan tidak ditakdirkan sebagai keran, sama Gusti Allah ini tidak mentakdirkan sebagai keran. Nah, kalau murid muter-muter dewi kan, bukan keran, kamu misalnya obeng ya, dia keluar air, obeng muter-muter ya kan. Nah, kecuali ditakdirkan sebagai keran, itu kalau muter ya keluar air kan, takdirnya keran, takdirnya guru, dia tumpahan air, jalan lewat atau wasilah dari ilmu Allah. Banyak orang yang nggak mau berguru lah, ini nggak ngerti kamu tidak ditakdirkan sebagai keran, masalahnya ngono. Terus muter-muter awakmu dewi, mungkin kamu sebagai obeng yang keran loh, nggak keluar air tapi malah bolong. Di sini mulai apa? Gitu. Nah, kalau suatu saat ya kan, namanya kehendak Allah, misalkan ada ditakdirkan sebagai keran, ya bisa, intinya bisa ngeluarin air maksudnya. Ini yang menentukan siapa ya? Menentukan Gusti Allah lah. Gak ada yang bisa, apa namanya, manusia yang bisa menentukan itu. Malah kalau pengen jadi keran ya itu hawa nafsu. Kita nggak perlu seperti itu, berjalan aja bagus kalau Allah menghendaki, ya kan. Takdirnya Gusti Allah ini suatu ketika kalian jadi keran, nanti akan bisa mengalirkan air. Tapi tidak perlu merencanakan kayak gitu, cukup kosong. Terobsesi. Nanti kan ada jalannya sendiri. Ketika ditakdirkan menjadi guru atau keran yang sudah Allah tadi, nanti akan dilimpahi cahaya rasyidah. Rasyid itu cahaya pengajaran dengan sebuah kebijaksanaan. Nanti bisa menjabarkan banyak hal, karena kelimpahan cahaya khusus untuk guru, khusus untuk keran. Ada yang nanti kelimpahan itu, ada yang tidak ya. Wallahualam, itu bukan urusan saya. Kita nggak perlu ngatur Gusti Allah kan. Ya apa itu? Cukup berjalan aja, pegang intinya aja. Intinya adalah untuk membersihkan kalbu, membersihkan rohani. Inti itu terus di istiqomah gitu, tadi. Ojo geser dari tujuan itu, karena untuk takorup mendekat ke Gusti Allah itu perlu batin yang suci bersih. Intinya itu kan yang penting. Yang lain-lain itu ya saya kira Gusti Allah. Apa yang ditakdirkan ya silakan kan. Jangan ngarep aja protes. Itu Allah terserah mau bikin gimana. Tinggal kalian pegang
kuncine mau kunci dari tujuan untuk membersihkan batin, membersihkan rohani kita supaya bisa takorup dekat sama ya Allah. Dan nggak perlu khawatir kalau fokus ke situ. Pada suatu ketika saat perjalananmu mungkin mencapai titik tertentu ya, pasti ada anugerah Allah yang turun. Mesti ono nih, entah apa wallahu alam, karena kita nggak nyetel itu. Tahap masih dikasih kelebihan A, kelebihan B, kelebihan C, itu saya harap itu asal fokus misi aja terus bersihkan batin kita tuh. Apakah ada yang dapat kasyaf pandangan mata batin, ada yang dapat hikmah ya kan, kebijaksanaan urip, yang dapat karomah iso aneh-aneh celing-celing senengi uang kan celing-celing ya kan. Itu kita serahkan sama Allah, bukan kita atur. Kita cukup fokus ke inti dari tujuan. Tujuannya adalah membersihkan kolbu, membersihkan rohani kita supaya dekat sama Allah. Mesti kutok tujuannya, yang lain. Itu intinya inti ya. Core of the core. Intinya inti, ahlinya ahli. Semua wali ya sama, intinya inti itu membersihkan batin, membersihkan rohani, jarak karena Gusti Allah, itu sudah itu titik. Banyak yang seneng kan yang karomah kering-kering. Kalau nggak bisa gimana, saya apa-apa, yang penting kan fokus ke intinya inti. Kalau fokus ke intinya inti ya di akhirat nanti bisa selamat, tinggi derajatnya. Dan orang pikirannya kalah gengsi, sing kono iso mabur, yang di sono lagi beda lagi, so jalan di atas air. Yang di sono lagi top lagi membelah diri jadi 7. Kamu banget. Ya itu anugerah Allah ya, bebas Allah mau ngasih di mana. Cuman di hari-hari zaman sekarang ya kan nggak terlalu penting. Justru enak yang biasa-biasa aja sebenarnya, karena yang terlalu luar biasa itu malah repotin diri sendiri. Lewat kebanyakan tuh repot. Orang masak aja bumbu kebanyakan bukannya enak malah enak kan? Iya. Ya kan? Iya. Bumbunya tambahin biar gitu ya, malah enak. Kakek micin. Abang masak keluar. Itu. Jadi yang berlebihan itu kadang nggak bagus.